Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bulan purnama. Go. Bulan purnama. Baik. 7 budi utama. Jujur. Jujur. Tanggung jawab. Visioner. Disiplin. Kerjasama. Adil. Peduli. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah on ya, besok biar yang nggak masuk aku sama terima kasih kepada Pak Agus. Pak Agus Nur Rahmat ya. Pak Setiawan. Setiawan Mas SD. Dan Nur Rahmat itu kalau boleh nggak salah. Pak. Yang pertama berkaitan tolong video yang saya foto yang saya berikan tadi diberikan keliling ya dilihat aja cuma untuk ibroh. Mineralnya turun Pak Yuri. Ya Pak itu yang berdiri. Ya. Dua. Yang kemarin. Dua sejoli. Biru. Pak, kembali Kak. Kamar. Maya sini, biar tahu. Yang kemarin nggak perlu sudah duduk aja yang tahu yang belum ini aja. Oh jangan ya bisa oke ya. Yang pertama tolong itu diperlihatkan sebentar ya keliling. Jadi itulah kurang tepat musiknya Pak Yuli terlalu cepat enggak biasanya aja. Ada namanya di sana istilahnya GM Ibu Kepanjen di Lawang. Namanya Mas Fadil. Fadil ini kebetulan mohon maaf kata lulusan SD, tapi beliaunya karena masih saudara, nah ini tepat. Ketik aja Pak Yuli di amanai bagian GM, bagian ibu. Dengan berjalannya waktu, padahal masih kerja ya katakanlah 2 tahunan, dipercaya karena saudara sama Mas Fadil. Dapat nanti teman baca di An-Nisa ayat 58 kalau tidak salah ya, mengenai amanah. Berikanlah amanah kepada orang yang berhak menerima amanah. Jadi itu merupakan bentuk, kalau di UHAP itu tidak ada masalah amanah, itu tidak dibahas. Tapi kalau di Islam amanah itu ada. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah bentuk dari amanah. Tugas kita sebagai seorang muslim, khalifah, dakwah, khalifah, dakwah sama apa? Ibadah. Betul. Jadi kalau kita tidak mempunyai jiwa khalifah memimpin untuk mengatur, peran ini diberikan Allah Subhanahu wa taala cuma sekali dalam hidup kita. Jadi salah satu kita itu tidak bisa menata rumah tangga, mungkin ya, menata bisnis, salah satunya pasti kita itu tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya terangkan, ketika seorang suami lebih terlalu cinta kepada istrinya, sudah ya kemarin yang kebetulan videonya musik itu. Kita tidak masuk ke materi itu, lah Mas Fadil juga begitu. Yang di sebelahnya itulah namanya Mbak Ayu. Ya, Mas Fadil ini usianya masih 16 tahun. Ya. Sudah diserai bagian GM, bagian ibu, tidak amanah. Salah satunya di toko itu dilarang pacaran. Maksudnya yang perempuan ke toko itu nggak boleh, aturannya sudah ada. Ternyata dia malah melindungi teman-temannya dan istilahnya itu tidak amanah. Termasuk saking cintanya atau bayat wafat, coba dia dicek, dia terlalu mencintai si Mbak Ayunya itu, dibelikan kalung, cincin, gelang dari pendapatannya. Ternyata sekarang putus. Makanya ketika kita itu si Mas Fadil itu terlalu mencintai, belum jadi sudah memberikan harta, maka cewek itu sedang apanya? Hartanya apa sayangnya? Hartanya. Padahal di Islam itu sesungguhnya kita itu begitu ta'aruf, hibah, apalagi kita apanya? Ta'aruf, hibah, itu ya. Akad nikah, walimatul kursi. Jadi yang paling penting itu masa pengamatan adalah masalah ta'aruf. Ketika perkenalan ini 4 itu kriteria itu harus. Ini sebagai edukasi sama kepada anak kita. Tolong jangan sampai lemah jadi khalifah yang mengatur tadi. Itu seperti itu kata orang tuanya namanya Pak Rus itu lemah sekali ke anak. Padahal anak diberi jabatan seperti itu
bisa memuliakan anak itu dan orang tuanya. Saya mau 16 tahun sudah dipercaya di Mas Fadol bagian kasir di Lawang, pembawaian 4, tapi tidak apa. Nah, sekarang bayangkan kalau itu sudah dikeluarkan, dia ijazah SD, pergaulannya sebelumnya agak buruk, yang diperoleh semua dibeli, perempuannya diberikan boneka, jaket. Kita klarifikasi kemarin Mbak Ayu itu Mbak Ayu itu namanya. Jadi yang mestinya dia harus berbakti dulu kepada orang tua, ternyata akibat orang tua lemah dan anak ini tidak dididik seperti itu. Jadi tolong saran saya, kita belajar di sini ibronya satu untuk amanah. Karena selamanya tidak akan bisa mengubah suatu keluarga sampean, orang tua, anak kalau kita tidak memposisikan sebagai khalifah, mau mengatur. Tapi supaya mengatur ini itu niatkan semua ibadah 100%, termasuk mendengarkan ini adalah bagian dari ibadah, mendengarkan nasihat. Betul. Ya kita belajar. Ya. Selanjutnya supaya itu bernilai ibadah, supaya khalifah itu lancar, dakwanya tolong kata harus sesuai syariat Islam, benar dan santun. Kadang-kadang kita tuh gagal sebagai khalifah itu sebagai ibadah karena kita biasanya nggak sabar, sehingga kita tidak dapat pahala sabarnya. Kita mesti marah nanti anak kita, sehingga kita memarahi tindakan. Harusnya kita pimpin pola pikir. Ya. Itu mengenai Mas Fadil. Jadi tolong itu untuk ibro kita jangan sampai. Ya, saya minta di sini, mohon maaf Eka ya, GM-nya supaya jangan apa SOP yang sudah disampaikan, kalau ada apa-apa laporkan. Ya itu kemarin ada kejadian gitu, malah yang dapat reward adalah Mas Baskoro. Jadi orang luar, maksudnya Mas Baskoro di bagian nganter jemput staf BP Kepanjen Melawan. Sedangkan di situ alarmnya nggak bunyi, maksudnya ketika ada di situ pacarnya di situ yang namanya Mas Firda, Mas Aris saling mendiamkan. Paham ya? Jadi fungsi jadinya itu bapak ibunya jika dan asisten GM, karena saling melindungi. Terus aturannya di sana nggak boleh, di sana di masa itu nggak boleh melayani ceweknya ketika jual belinya, dan tidak boleh kalau ada beli diberikan surat di sana. Jadi harus kebalikannya, misalkan mau beli suratnya dari Kepanjen itu, misalkan belinya pacarnya dari Kepanjen yang bikin anak Lawang, SOP-nya di sana dilanggar semua. Nah, jadi yang jadi kasihan ya dampaknya seperti ini. Dia kemarin hari pertama pun tidak ketemu saya, setelah pulang dia mungkin emosi juga, soalnya Mas Toto juga emosi, Pak Weli emosi. Terus ketika ada saya bilangnya seperti ini kan, kami kasih kesempatan SD seperti ini, mohon maaf, sebetulnya ada kesempatan kan, kemuliaan diberikan, karena nggak mudah ketika ikut bisnis botol ya, badan otak orang lain ikut bulan ramanya sudah jalan, enak dia tinggal masuk di situ. Akhirnya seperti itulah cerita singkatnya. Ketika saya sentuh lihat bapaknya sampean dan sebagainya, dampaknya itu hampir saja antara Pak Rus dengan Pak Gun itu berselisih perkara anak. Makanya kita harus bijak, kalau ada masalah keluarga itu jangan dilihat subjeknya, dibelani karena adik atau kakak, tapi lihat apanya, objeknya apa yang dilakukan. Dan cara meletakkannya jangan main persepsi sudut pandang, tapi aturan agama bagaimana mengaturnya. Hukum positif bagaimana, kayak kemarin itu masalah tidak amanah, dasar hukumnya An-Nisa 58. Dan mengenai hadis mengenai amanah banyak sekali. Mohon maaf, ciri-ciri orang munafik apabila berkata selalu berbohong ya, kalau dipercaya berkhianat, kalau berjanji ingkar. Contohnya hadis banyak malah. Jadi itulah ibro kita untuk cara mendidik anak, apalagi sudah umur besar seperti Mas Yasin, sudah mulai SMA ya, harus mulai di karakter pentingnya harus mulai dibangun. Ya belajar kita semua, jangan sampai mendiamkan. Itu yang berkaitan dengan sambil diminum.
Mana sih katanya? Bismillah. Selanjutnya saya mohon maaf juga ada perubahan SOP yang cukup fundamental penting, yaitu yang sebelumnya ya mohon maaf kata Dimas harus meminta maaf meralat. Dasar ralatnya apa ini saya utarakan secara singkat padat supaya teman mengerti. Nanti kalau memang nggak mengerti akan saya jelaskan lebih lanjut karena waktunya nggak cukup. Jadi SOP sebelumnya yang menyatakan jika sampai misalkan berhasrat ingin mohon maaf ya, manajer yang sudah merasa mampu ketemu wira swasta di luar boleh meminjam sini ya, tidak salah batasannya 25 ya Pak ya. Ini mulai hari ini saya tutup ya. Dasar alasannya banyak, nanti bisa dicek oleh Mas Eka, boleh tanya Mas Eka. Kita pernah minjami ya mama kata ya Sawo Manilo Bahli itu, tahu Mas Hasan? Tahu Bahli itu kita pinjamkan ke Haji Rusdi gitu. Kemudian yang atas perantara kita, kemudian kita pinjamkan Bahli. Suatu ketika Bahli itu meninggal di Saudi Arabia, semoga ini dari Mas pahalanya ya, semenjak itulah karena bisnisnya one man show istilahnya itu dikelola oleh orang tuanya sendiri, jadi putarnya makro mikro bisnisnya dikelola oleh orang tuanya sendiri. Beda sama ayah mundur nggak cuma ngawasi anaknya disuruh maju bedanya. Akhirnya rontoklah bisnisnya rokok itu, tiba-tiba menghadap ayah dan saya yang intinya tidak sanggup membayar bunganya, hanya mengembalikan pokoknya. Nah tentunya mas ayah sama saya ke Kaji Rusdi nggak ketekan ngomong seperti itu karena kita ngomong awalnya nggak ada itikat atas nama Ali Jafar, enggak ya ono butuh Bahli nyelang nggak ya di telepono diselangnong gitu 1 miliar misalnya waktu itu. Jadi saya mencoba lihat kurang 50 juta sekian itu demi kita, demi BP-nya ini menjaga nama baik kita ke Kaji Rusdi, padahal kita nggak ikut minta. Itu satu. Yang kedua, anaknya Kiai Mukhtar juga ada sekitar 35 kalau tidak 40, sama caranya seperti itu juga. Jadi ayah maksudnya baik menolong temen ya, syukur alhamdulillah pokoknya balik, tapi bunganya nggak balik, bunganya tidak terbayar ya, termasuk yang di depan ini, terus Mas Wardi lah ini, termasuk Mas Sodik yang terakhir ya Pak Jenal. Waktu berapa Pak Jenal bedaknya? 25 dulu belinya ya, sekitar 25 nggak salah ya. Dalam waktu 5 tahun ya payungnya 25, padahal emasnya waktu itu katakanlah 200 katakanlah 200 ribu, mungkin 175 ribu, tapi kalau 80 uang 2000 kok 100 ya 100an ya 100 mestinya di berapa on itu, kalau 100 berarti 10 juta ya, 2 on ya, 2 on setengah sekarang jadi berapa mestinya? 750 ya, 75 inflasinya. Prakteknya tidak laku segitu. Akhirnya saya daripada rugi-rugi terus, akhirnya Mas Jenal yang banyak betul ya Pak Cek ya. Nah, itulah contohnya prakteknya. Dan ini kayaknya juga berulang. Kayaknya saya belum kata Bayun, dasar hukumnya 7 ayat 6. Kata Bayun itu teliti. Saya masih mendengar dari ibu bahwa Mas Irwan mau kembali ke toko, katanya bisnisnya masih merugi dan tidak jalan, dan itu terbukti 3 bulan ini belum bayar, bukan terlambat loh ya, belum bayar, cicilannya belum bayar selama 3 bulan ini. Kita modal dipinjami 50 juta yang seperti ini menjadikan saya memang untuk mengembangkan duit itu tidak semudah itu. Nah, makanya dari itu maksudnya Mas Muklis ketika Mas Irwan keluar, ingin masuk dalam, kalau memang kondisinya rame, kita membutuhkan ya, mesti membutuhkan yang jaga, oke lah. Karena apa? Kasihan, betul. Daripada nanti nggak di sana rugi,
terus karena pekerjaan dia harus menafkahi cicilan seumur hidup, anak dan istri cicilan seumur hidup gitu ya. Kan kasihan, kita mau menolong, cuma situasinya seperti ini, mohon maaf kata di sini sudah cukup, di Matos pun sudah cukup, Pak Andi sudah harus masuk di gara-gara masih belum keluar itulah Pak Andi kita masukkan dari security jadi lek caranya seperti ini, mohon maaf kata nanti anak-anak ada yang keluar terus orang balik mana kita harus sudah memasukkan orang, kan repot. Nah mulai hari ini SOP-nya alasannya itu sudah saya kemukakan itu. Jadi kita tidak menunjukkan kalau sudah keluar seperti itu. Clear ya? Clear. Begitu juga ini yang keluar maksudnya mas saya pamit itu tidak ada sudah. Jadi sampai harus bisa mengelola dari dana, contohnya per 10 tahun itu. Ya mau mulai awal bisnisnya kecil-kecil dulu aja. 10 tahun kan dapat 10 gram. Ya. Atau yang biaya umroh itu, misalkan 20 tahun pilih wira swasta, ya kan bisa itu umroh itu hukumnya Sunnah. tidak apa-apa, sampai kemana tujuannya, ini hanya pilih apa, kita itu sharing. Sedangkan menafkahi istri dan anak wajib apa sunnah? Wajib. Wajib. Jadi aku sudah merasa mengakui mama ke sini kita dibanding anu aku pin wira swasta buka sandal, buka soto, buka apa yang diinginkan, monggo itu aja digunakan. Biar saya mohon maaf kata kayaknya saya lihat terjadi banyak masalah gitu ya. Untuk buka belum 15 tahun sudah berapa bulan lebih ya 15 tahun kan? Ya belum. Sudah itu. Nah, memang seperti itu ya. Jadi itulah yang membuat Mas Mutis sebetulnya ya santai harus memutuskan seperti ini. Jadi mohon maaf pengelolaan dari itulah misalkan sampai per tahunnya dapat koin kebetulan tahun ini dapat 10 gram misalkan karena prestasinya baik itu aja di yang 5 gram dibuat untuk konsumtif misalkan apa yang 5 gram jadikan jadikan dalam gorengan dalam opo monggo ya. Jadi ini dari pengelolaan itu aja biar saya karena duit yang di sini ini adalah duit uang amanah juga. Anisa ayat 58. Sesungguhnya Al-Ghani itu yang maha kaya itu bukan siapapun, Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu. Kayak Bill Gates itu yang orang terkaya itu sama saham aja sih sahamnya. Misalkan dulu bukannya 1.000, sampai sekarang harganya 10.000. Begitu nanti bisnisnya nggak dipercaya, misalkan kong kali kong penggelapan apa nggak bener, sama BCA juga begitu. BCA itu bukan kaya, dia mengambil selisih, sama seperti kita. BCA itu dari orang yang percaya kepada produk perbankan, betul, jujur, yang kata bisa jujur, nah dititipno ke BCA, betul. Ini contohnya BCA Bermuda. Yang BCA mencari orang supaya duitnya ini juga berkembang. Kok orang dikasih no per tahun katakanlah kemarin 4%, dikasih no Mas Mutis 12,5%. Seperti saya. Dia cari selisihnya. Gitu loh. Berarti ini nggak ada orang tahu amanah semua. Kayak diputar-putar. Mas Muklis juga amanah. Silakan cek ini bukunya nggak pernah bergeser di Pak. Ini bukan buku fiktif loh, sampai sendiri yang tahu bisa yang mereka yang ngeloni istilahnya bagian ngeloni di sini nih Pak. Ini baik, mereka sih tahu di sini. Nggak ada yang tersebut dia itu 10 miliar sekian gitu. Juga amanah. Lah ketika saya memberi amanah ke Sambade, ke seseorang seperti itu ada set efek multiplier efek seperti balik tadi itu Pak Andi sudah kebetulan di sini. Siap, masuk. Jujur Pak Andi, karena harus jujur ya. Siap Mas. Apa sampean mau dikembalikan di toko seperti sekarang kondisi sekarang apa jadi security? Ayo jujur. Toko Mas. Toko kan sulit saya jadinya. Nah ini nanti misalkan anak-anak satu lagi misalkan mau apa ya Pak Eka contoh Mas Eki rasa saya mono balik mana? Aku kan kadung lebokno orang. Dapat setahun Pak Eka mlebu. Lah ini kan ya kalau memang kondisinya rame dan memang membutuhkan tidak jadi masalah kita menolong. Nah kemudian Mas Ilham nanti saya kata saya apa benar cerita dari ibu seperti itu dari Mbak Suci. Mbak Suci tidak tahu dari Mas Irwan atau dari Mbak Susinya, belum tahu saya. Nanti saya ini September tak ke sana ke rumahnya Pak Haji Haji sama ke Mas Irwan. Ya, itu mengenai yang di luar. Begitu juga yang di dalam. Ya.
Karena mohon maaf, maksudnya Mas Wi juga sama, tapi prakteknya ada perbedaan. Istilahnya itu kalau yang sudah terlanjur tidak apa-apa. Jadi sekarang program 25 itu saya hapus. Begitu juga yang internal. Tapi untuk peminjaman kebutuhan yang ya seperti sama sepeda motor, mungkin pengadaan mobil, monggo, tanah, rumah kayak biasanya. Nah, tapi kalau perputaran untuk seperti itu karena terbukti ya, yang kejadian misalkan ada yang usaha rumah sehari mungkin kita mas bawa dan sebagainya yang kemarin pinjam untuk usaha itu loh, maksud saya ada istilahnya itu masalah di waktu ya, di masalah waktu misalkan izin memang kita bolehkan SOP-nya seperti itu, cuma ada equal before dua persamaan di mata hukumnya. Anak-anak nggak berbisnis misalkan Mas Arif, kata ketika waktunya izin itu kan ada tanggung jawabnya di sini yang nggak match gitu loh, yang harusnya dia menata dan sebagainya. Misalkan ini kita yang temen yang lain menata gitu loh, maksud saya di situ itu masalah waktu. Masalah uang juga sama ya, kata Mas Arif ini harus kita bedah. Saya harus memberikan contoh gitu kepada Pak Arif yang sudah pernah dari awal saya telepon sampean ya, Mas Arif tolong kalau jangan sampai dibonkan. Karena Mas Arif yang terakhir kan dibonkan berapa 6 juta itu akhirnya sampai berapa bulan nggak bisa bayar. Akhirnya kembali sini yang menalangi, gitu loh. Paham ya? Yang kemarin tahu mereka ya? Yang 6 juta itu akhirnya kan masuk bon toko lagi, muter. Nah terus tak lihat, mohon maaf Pak Arif, akumulasinya Pak Arif semenjak buka usaha itu memang boleh, silakan tidak apa-apa, itu fasilitas 3 juta itu sebetulnya diambil permanen sama Mas Arif. Dalam pertanyaan permanen itu habis dibayar diambil lagi, dibayar diambil lagi 3 jutanya itu nggak apa-apa, yang penting konsisten itu ada SOP-nya. Cuma Mas Mukul harus mencegah yang kedepannya agar tidak ada missing link, ada yang hilang mengenai tanggung jawab waktu. Dia profesional, masih sepanjang fokus gini loh gampangannya. Teman kepingin kira swasta monggo ya, itu hak sampean, tapi nggak boleh contohnya memang di sini harus profesional ke depannya. Bagi yang sudah tidak apa-apa, itu teruskan ya, seperti itu ya. Contoh seperti Mas Arif kemarin ini ya, Fatah Bayung lagi ya, saya ke rumah sampean sekaligus ya, memang saya ke rumah Mas Yusron untuk cross check Fatah Bayung teliti ya, karena bukan teliti hanya ke Mas Yusron, bukan ya, ke siapapun ya, rumah Pak Yasin ya, Mas saya di rumah ini ya, kalau tak delok ya andai silaturahmi ya delok, bener ya, itu ini jenenge orang jelang lo dulure dan sebagainya, banyak segala kasus seperti itu. Makanya berkewajiban saya ngawal gitu ya. Contohnya seperti mohon maaf kata seperti Mas Hasan beli, saya lupa gak sempat ngawal mengenai sertifikatnya itu. Sampai sekarang yang saya minta ketemukan sama ownernya, bukan perkara apa, kalau itu Mas Hasan kan cuma jaminan di tempat saya, bukan, ini kan salah satu hak miliknya Mas Hasan yang sudah bayar lunas tapi belum punya sertifikat. Nah maksudnya itu Mas Hasan nyicil ke saya banyak kan, seakan ke Mas Hasan anak popoe besok gitu loh, bukan perkara. Jadi saling menguntungkan untuk Mas Hasan pengadaan sertifikat itu karena tidak saya kawal, maksudnya saya nggak sempat takut itu besok sertifikat itu apa, ternyata sampai sekarang belum gitu loh. Padahal sesuai undang-undang pertanahan sertifikat itu bukti yang terkuat terpenuh. Kalau pemerintah geser itu harus ganti bulan sertifikat belum teko, sudah dikatain seperti itu masih. Makanya Mas Anu kemarin saya kasih solusi untuk kalau memang orangnya tolong ketemukan saya, tidak janji itu Pak Hasan ya. Yang kedua, kalau memang dibebankan Mas Hasan suruh bayar pajak, bayar ya Pak Hasan, itu tak bantu. Maksud orangnya kan mintanya ada pajaknya itu Mas Hasan. Janjinya Mas Hasan disik beres sampai pajaknya sekarang dia ingkar gitu loh. Terus nggak apa-apa Pak Hasan, daripada nyelamat Mas Hasan sendiri, karena tanah sekarang itu apalagi di Malang ya, itu Pak Hasan boleh aja cek sekarang dulu belinya berapa, sekarang pasarannya berapa Hasan, kurang lebih aja teman belinya dulu berapa? 1,5 naik berapa kan? Udah sekat ya? 50% lah. 10% lebih kah? 180 ke 300 kok.
Nah, betul ya. Untuk 5 tahun lagi bisa 300, 400 bisa memang. Darat itu kebenaran sekarang penuh. Ya, makanya itu. Makanya aku ada kerja di Mas Hasan itu langsung tak kawal yang lain-lain. Gitu. Jadi untuk Mas Hasan nanti kita carikan solusi buat Mas Hasan. Kalau memang masalah pajaknya sudah mending teman menolak Pak Hasan dan dibayar, nggak apa-apa. Kita rugi katakanlah 10 juta untuk pajaknya, kita menyelamatkan yang berapa? Loh, 155. Ya 300. Masalahnya 300. Iya betul. Jadi kita bicara solusinya gitu. Nggak usah ditanggapi orang yang ingkar. Orang yang ingkar biarkan lah. Coba itu Pak Hasan, itu selalu solusinya. Orang yang nggak mau saya temui, Pak Hasan datang, temu nonon yang anak aku beli bayar pajak piro, bejak nego, aku bayar pajak piro, di kapan nomor tarisi aku tak adem mulu ya seperti itu. Kayak kemarin contohnya Mas Wawa mau beli tanah, bukannya saya melarang, tapi Mas Wawa biar orang tuanya ya dibayar, tapi ingat bukti terpenuh tak butuh undang-undangnya kan, pas di omah itu undang-undangnya badan sendiri, bukti yang kuat terpenuh, bukan saya. Jadi kalau besok ada gugatan secara yuridis kita itu kalah, mana buktinya punya ini. Misalnya BIku mang banyak, makanya kayak ada perumahan ini sing ini kasus Bali sing dijamin dewata, contohnya seperti contohnya ya, gak dan di split gadekno tanah, gadekno sertifikat sesuai yang beli seperti Mas Hasan ini, bedanya dijamin nang bank, akhirnya itu contohnya. Akhirnya bermasalah antara penghuni rumah dengan bank. Itu contohnya. Jadi kita harus insya Allah seperti ini, Mas Hasan seperti solusinya aja. Dan sebagai teman orangnya dan itu ya. Jadi sekalian agak nyimpang-nyimpang biar untuk ilmu sampean, bukan untuk ilmu Mas Hasan kok ini. Bagi yang mendengar, oh caranya ngono aja besok sampean gue apa keinginan yang salah ini juga untuk ilmu. Kemudian untuk Mas Arif juga saya lihat si Mas Wawa juga sama Mas Yasin ya. Saya yang belum cek adalah ke Mas Dwi, karena saya kalau ke sana mohon maaf kata taruh di mana mobilnya saya masih mikir takutnya nggak ada jalan gitu loh. Kalau di rumahnya Mas Agus sudah, walaupun di sana itu maknanya silaturahmi ya biar ngecek beneran kan tidak ada apa gitu. Biar silaturahmi beneran kan gitu, melok seneng ya. Terus mungkin yang lain-lain juga sudah, Om Mas Nuri juga sudah, Om Mas Jenat juga sudah kebetulan ya sudah. Lah kebetulan kok kemarin ke Mas Arif, ke Mas Yuson, kebetulan sambil melihat orang tuanya yang sakit, saya melihat mobilnya bener enggak, kan? Takutnya minjem duit, diselalu nang dulure karena butuh nanti urusannya diperkara. Itu banyak kasus seperti itu, loh. Ya, contohnya Mbak Fitri nyelangi 10 juta, 15 juta dibuat beli kendaraan, ternyata sama Pak siapa namanya security itu, bukan satunya lagi yang lari itu. Pak Dwi ternyata BPKB-nya itu BPKB sepeda motor hilang, bukan BPKB yang dibeli itu, paham ya maksudnya ya, seperti itu contohnya. Diterima aja sama suster, nggak dilihat, nggak disamakan dengan fisiknya, simpen ternyata begitu uangnya kalau lo dibaik modalnya lo udah hilang gitu loh. Nah, kebetulan saya ke Mas Arif, mobilnya ada, saya cek. Setelah Mas Arif, pas tadi saya cek juga pernah pinjam untuk mobil kemarin kebetulan. Ini makanya apa tabayun ke sampean, kok nggak melihat mobil boxnya, apa memang benar-benar memang lagi dipakai atau memang sudah terjual. Tidak apa-apa, itu HE sampean Mas Arif, karena apa? Yang penting sampai sudah lancar ke saya. Cuma Mas Muflis berkewajiban mengetahui. Karena apa? Mengetahuinya bukan untuk urusi, yang penting sampai sama Mas Arif, mohon maaf, bank itu setiap berapa tahun kalau ke sini? Nah, itu bahasannya apa? Setahun. Ini apa biasa ya? Nah, survei moto ya apa? Ya sama seperti itu. Ya, ojo duit ratusan juta, 50 juta, masih 5 juta sama yang disurvei ya, Bang Tete, bener. 2 juta, 3 juta, bener ah? Mungkin tak nonton tonggo, sama gitu loh. Jadi jangan. Saya juga ingin tanya ke Mas Arif mengenai hal itu, dan untuk saat saya juga perlu memanggil Mas Arif dengan Mbak Ila ya untuk sinkronisasi agar bisnisnya berjalan,
anti krisis lah, bisnis anti krisis lah, jangan sampai apa. Itu mobilnya ada atau sudah terjual? Ada di Malang. Hah? Di Dajak Jaya. Oh ya sudah. Kemarin saya lihat kok nggak ada. Mas, apa? Ya disewa gitu mas, tiap bulan dapat 1,5 juta. Oh ya, itu penting. Hanya tanya, walaupun sampai Untuk jual. nampak, itu saya kan nggak beli mas, nggak beli tunai, kan beli baru. Saya uang muka berapa, terus nyicil berapa. Jadi begini Pak Arif, walaupun sampai jual pun tidak apa-apa, yang penting masuk ke modal. Itu loh maksudnya Mas Intis ya. Jangan sampai misalkan, mohon maaf Mas Intis ya, sampai jual itu ternyata sampai jadi konsumtif. Jadi harus pandai, kalau sampai tahu ya, mohon maaf kata ya. Ini saksinya ada Pak Yasin, yang senior mana Pak Yasin? Ya, sama Pak Hasan. Ini senior. Bulan Purnama itu ayah itu, mohon maaf kata, ketika bisnis awalnya ini sebetulnya sampai jadi ilmu. Ya. Supaya jadi ilmu biar tidak bermaksud Mas Muklis itu menghakimi Mas Hendra, tidak. Mas Hendra tidak pernah protes seperti itu. Cuma biar tahu cara yang betul agar hasilnya apa? Betul. Nah, Pak Yasin ingat nggak ketika bulan Purnama baru mengawali mobilnya untuk transportasi apa? Apa namanya apa? El Sape sayangnya. Bangkunya ya apa Pak Yasin? Kayu. Mobil ayah pertama kali saat dulu ini ada apa? Sebelum Kijang. Nah, Toyota iki apa Toyota apa? Toyota Bungkuk itu tahun 90. Ayah itu tahun 90-an, 92-an ayah beli Toyota Bungkuk tahun 73. Itu loh. Jadi apa? Ya, seperti Mas Arif, ya kalau sumber pendapatnya bagus tidak apa-apa, beli baru seperti itu. Harusnya dulu mengambil gimana? Second dulu. Jadi biar nggak berat. Harusnya. Ya karena memang saya minim komunikasi gitu loh. Tahunnya ini kan tadi baru. Itu memperberat. Harusnya fokusnya di sumber pendapatan dulu sampai break even point di mana misalnya di total itu misalnya Mas Arif ya. Total itu ono misalkan bapak iku ono 300 juta, ternyata utangnya mek 150, berarti surplus. Nah, seperti itu contohnya. Jadi jauh. Ya, contohnya seperti itu. Itu benar Pak Yasin ya? Kol apa namanya? Warnanya apa? Coklat. Apa? Jadi lek sampai kayak gitu warna kijang. Ya mungkin tak durungin, mungkin tenggala. Itu dari proses. Ya. Saya dulu tumpaknya apa Pak Hasan, tak durungin mobil Pak Hasan. Ini Pak Yasin sudah terima. Itu contohnya. Tak semuanya anak bilang Purnama mau kayak mobil. Oh enggak, saya baru bantu di sini diberikan mobil. Setelah saya kehujanan, itu pun yang bilang bukan saya, Mbak Fitri, nang ayah. Ya, seakan Muklis iku riwariwi nang ini mantan pacar ini riwariwi kan. Akhirnya hujanan ini baru Mbak Fitri seakan bilang ke ayah, akhirnya diberikanlah Siti. Karena merah. Tahu berarti Pak Yuli itu caranya. Ya berproses. Jadi lihat sampai jangan bandingkan hasilnya, prosesnya yang penting. Jadi ayat seperti itu. Sampai bunga berapa persen Pak Hasan sih ditambahin zaman desain itu? Bunganya cakik 2,5. Bener Pak Sin ya? Ya harus kita 3 juta, 5 juta. 1 juta diterima. Sampai tebel. Pokoknya kurang lebih 100 nama. Begitu, maksudnya nitip ke sini itu. Terus kayak kooperasi terus kita siji terus mulai bukai. Bener Pak Hasan? Ini biasanya bagian ngirim Pak Hasan yang jadi Pak Buki. Ya, nah pokoknya Pak Hasan itu pokoknya bagian ngirim. Sama, begitu dipercaya bank, dapat dana besar 2 miliar dikembalikan. Nanti suatu ketika kita akan cerita. Jadi itu dulu yang saya mau disampaikan. Terus ini mengenai BPJS mohon segera diurus. SOP-nya 2 anak, 2 orang tua. Ya betul ya. Nanti kalau misalnya seperti Mas Teguh 3 tetap diberi 4 Pak. Jadi sesuai kayak ono. Bapak jatahnya seperti itu. Ya, bisa dipaham ya. Misalkan KB anak, ya BPJS 2 berarti ya sesuai tetap kayak ono. Nanti kita atur lebih lanjut. Terus mengenai bonus ini kita akan bagi
Dan masih ada penambahan persentase yang belum, karena Pak Eka ada yang misunderstanding dengan saya mengenai besarannya tadi loh Pak Eka. Ya. Jadi itulah yang bisa Mas Sukri sampaikan, kurang lebihnya Mas Sukri mohon maaf. Tapi percayalah, walaupun situasi seperti ini, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah akan diberi rezeki. Ketika berdepan kita akan bahas, yang penting kita itu jangan sampai kurang iman, itu yang bahaya. Harus kita itu percaya Allah itu kalau sudah menciptakan, itu surat apa saya lupa, sudah pacarnya. Itu sudah dicukupi. Ini kita buktikan, sudah dicukupi semua itu. Kadang yang tidak membuat cukup adalah keinginan. Dengan cara mengejar yang salah dan sebagainya. Mungkin itu dulu yang bisa Mas Kris sampaikan, kurang lebihnya Mas Kris mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Tapi inilah keterbukaan. Kita ngomong seperti ini keterbukaan. Tidak ada maksud apapun untuk melecehkan, merendahkan dan sebagainya. Baik, kita akan berikan kepada Mas Yola nomor 5. Kepada Mas Arif nomor 4 dipotong dulu. Terus kemudian Mas Agus Ciliwung, nah, kemudian Mas Nuri, kemudian the best number 1 Mr. Yasin. Cari. Yang lain bagi sekarang biar Pak Eka yang kalau dicek sekalian dalamnya. Monggo nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang pertama saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kepada Pak Idris dan Ibu atas undangan ini. Terima kasih sudah ini kan menjalani punishment ya. Tapi sebenarnya menurut saya bukan punishment, refreshing. Menurut saya kayak gitu. Alhamdulillah masih. Jadi yang pertama ini sedikit cerita yang diskusi ya di awal ke nggak terasa 15 hari ya kayaknya cepat gitu loh waktu itu tahu-tahu gini alhamdulillah memang untuk awal-awal minggu pertama memang ya sedikit ya perubahan waktu jadwal makan itu kan semua berubah tapi alhamdulillah ini memasuki hari ke-15 sudah lancar istimewa. Lancar itu menurut saya ini sudah ya kayak biasa malah kayak seger gitu. Jadi maksudnya pemandangan. Jadi mana-mana pemandangan yang seger ya menurut saya. Tapi memang untuk awal-awal kita transaksi jadi misalnya saya ini nol ini saya belajar dari mas saya memulai untuk banyak yang dikenal Pak sini. Iya betul sekali. Jadi saya intinya saya mulai baru ini tapi cuma saya ingin gimana sih situasi kerajaan. Mau tahu-tahu kadang itu pulang Mas Pur atau nyari Mas Tanto ya. Oke saya jadi oh ya saya pelajari juga. Ini memang untuk awal itu kita sulit cuma setelah kita tahu jadi memang di sana membelikan dari kelas rata-rata mungkin cuma hiburan saya ini ada beberapa pelanggan itu yang mungkin dari sini terus ke sana ngasih kayak Nelan Bunini tadi baru saya pelanggan Bunini selesai barusan ya 5 kali mungkin sana jadi bukan nggak tahu dia senangan saya gitu pokoknya ya sih di sini aku tak kesini gitu katanya ya memang awal proses untuk mencapai kita menjadi yang terbaik hasilnya terbaik itu untuk dari saya itu bisa memberikan layanan pada pelanggan menurut saya kayak itu juga memang butuh perjuangan ya berjuang untuk mencapai istilahnya apa yang kita inginkan ya sesuai dengan koridor dari pimpinan kita itu yang sedikit mengenai Bimatos terus yang kedua saya sampaikan pada ini masalah kemenangan ya kemenangan itu
intinya kita menang itu dalam artian menang tanpa sesama itu tidak menderita. Jadi saya usahakan kita menang, kita berhasil itu kita harus senang, teman-teman kita juga senang. Jadi isinya saling ikhlas gitu. Dan itu tak lepas dari kita lepas dari situasi kondisi ya, kondisi kondusif ya istilahnya, juga sangat berpengaruh juga. Yang saya rasakan di Matos itu juga karena misalnya dingin ya, adem sebenarnya. Jadi kayaknya mungkin lebih fresh kita ke melayani orang itu tidak terasa, kita jam-jam itu nyantai, senang gitu suasananya. Iya, suasana enak aja. Tapi juga memang yang datang juga ya iya rata-rata sih. Tapi intinya Intinya mau nambah kita- lagi. Mau nambah lagi di sana. intinya kita layani dengan baik lah semampu kita kayak gitu. Yang ketiga, terima kasih saya sudah undangan istimewa ini ya. Biasanya kan mungkin nggak tahu lagi pikiran saya di sini kono jadi mungkin di sini kita Yang kita tunggu ya ini, ngomongnya ini kita tunggu. Iya. Itu saya terima kasih Ya, kepada ini kan teman-teman. teman-teman semua Iya. atas dukungannya. Semoga mungkin bulan saya masih 15 hari di sana. Serangan ya ya. Mau nambah monggo. Ya mungkin bagian itu nanti kan ada ke depan mungkin yang mungkin di pernah ada wacana kayak gitu ya, itu juga bagus juga mungkin ada Ya. ke depannya tidak tahu lah supaya tunjuk gitu. Oke lah, saya akhiri cukup sekian. Intinya kita harus tetap semangat, bulan purnama harus kita jaga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Yasin. Itulah kesimpulan dari Pak Yasin. Ingat, kita harus pertahankan budaya. Katanya Pak Yasin itu culture corporate, budaya. Kita harus saling dukung, saling menghormati itu. Jadi yang menang tidak merasa mengantuk, yang kalah tidak merasa biasa saja.